wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan wa rahmatan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid Manarul Aman Universitas Mercubuana, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara hadirin jamaah salat zuhur yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah siang ini kita jumpa di masjid ini, yang mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mari sama-sama kita haturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu jamaah sekalian, izinkan dan perkenankan saya berdiri di mimbar ini bukan maksud untuk menggurui dan mengajari, tetapi mudah-mudahan ini sebagai bagian dari apa yang disebut dengan dakwah, bahwa dakwah bukanlah profesi, tapi profesi apapun bisa berdakwah. Betul Pak? Bahwa dakwah bukanlah sebuah profesi, tapi profesi apapun bisa berdakwah, termasuk kami. Pertama, perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkannya adalah tim atau program yang kami buat. Program yang kami buat adalah 1 jam mengaji bersama polisi. Barangkali program yang agak sedikit aneh bagi polisi. Betul ya Pak? Baru kali ini ada program ini mungkin Pak ya. Ya inilah bagian dari dakwah. Yang saya katakan tadi bahwa dakwah bukanlah profesi, tapi profesi apapun bisa berdakwah. Insya Allah ini adalah bagian daripada dakwah kami. 1 jam mengaji, 1 jam bukan berarti full 1 jam kita lakukan, tetapi ada fleksibilitas, menyesuaikan. Kemudian yang dimaksud mengaji bukan berarti untuk membaca Al-Quran, untuk tahlil ataupun yasin, tetapi mengaji di sini adalah mengambil kata kajian yang mudah-mudahan apa yang kami sampaikan menjadi bahan pemikiran atau kajian setelah ini, minimal jadi bahan pertanyaan, apakah yang saya sampaikan itu betul atau tidak. Kemudian program ini bukan program dadakan. Ada yang bertanya kemarin, Pak, kegiatan Bapak ini apakah karena ada kejadian bulan Agustus yang lalu? Saya bilang tidak. Program ini sudah kami laksanakan sejak tahun 2019. Sempat terhenti karena COVID, tapi kemudian kami lanjutkan. Dan program ini sasarannya adalah memang dari masjid ke masjid. Awalnya menjadi tujuan utama, menjadi sasaran utama adalah masjid-masjid perkampungan di lingkungan perumahan. Tapi kemudian 2 tahun lalu kami sudah masuk ke masjid-masjid perkantoran. Dan sekarang ini masjid yang kedua untuk masjid di perkampusan. Dan setiap masjid yang kami kunjungi selalu kami mengajak untuk membuat program yang sama.
Dan program ini menarik juga Pak. Belum pernah ada polisi bagi-bagi snack Pak. Sudah bawa snack yang bagi polisi juga. Sampai waktu di masjid perkampungan itu sempat juga dipertanyakan, ada yang memvideokan ini polisi bagi snack katanya. Sebagaimana tema yang kami angkat di dalam banner, di banner ini juga termasuk yang disampaikan oleh Pak Haji Jamil tadi, bahwa temanya adalah Kamtibmas berbasis kemakmuran masjid. Memelihara Kamtibmas basisnya adalah kemakmuran masjid. Nanti akan saya jelaskan, tetapi sebelumnya saya lanjutkan perkenalan. Tadi perkenalan program, sekarang perkenalkan saya selaku ketua tim dalam program ini. Nama saya Jajang Hasan Basri. Saya biasa dipanggil Jajang kalau siang hari, kalau malam tergantung emaknya. Saya asli Garut. Ada orang Garut sini? Orang Garut kebanyakan tukang cukur. Tapi 11 tahun saja di Garut, kemudian saya 15 tahun saya di Palembang, dan kemudian karena saya jadi perwira Polri pertama tugas sampai sekarang belum pernah jauh dari Monas. Jadi saya tugas di Jakarta terus Pak. Saya dibantu, didamping oleh anak buah saya yang seharusnya ada 10 orang, tapi karena sering bergantian ada 3 atau 4 orang saja. Itu perkenalan baik program maupun kami yang melaksanakan program ini. Bapak Ibu jamaah sekalian, apa yang mendasari dari tema yang kami angkat? Yang pertama adalah masih sering terjadinya pergesekan sosial atau konflik sosial yang terjadi di lingkungan masjid, yang salah satu faktor penyebabnya adalah faktor ekonomi atau persoalan perut. Maka kemudian atas dasar itu kami mengangkat temanya adalah Kamtibmas berbasis kemakmuran masjid. Sebagaimana sering kita dengar kata kemakmuran, sampai-sampai pengurus masjidnya disebut Dewan Kemakmuran. Dalam surat At-Taubah ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah wa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Dan mudah-mudahan mereka senantiasa mendapatkan petunjuk. Dan mereka itu adalah termasuk kita yang hadir di masjid ini. Bapak dan Ibu jemaah sekalian, oh ya, mohon maaf Pak, mungkin yang sebelah kiri bisa ke depan sini Pak, supaya tidak terhalang tiang. Boleh juga Pak nanti di depan. Lebih enak gitu. Saling pandang kan lebih enak Pak, daripada melihat monitor berkali. Ya, ini di belakang bisa maju. Ayat tersebut jelas menyampaikan soal kemakmuran. Tapi apa yang dimaksud kemakmuran sesungguhnya? Sering kita menyampaikan kemakmuran berarti bahwa meramaikan. Mungkin tidak salah, tetapi saya ingin menambahkan bahwa kemakmuran bukan hanya sekedar meramaikan, melainkan mensejahterakan. Apa dasarnya? Ada sebuah riwayat Rasulullah SAW. Setelah salat subuh, beliau berkumpul dengan sahabat,
kemudian minta sahabat naik ke atas menara masjid. Perintahnya, lihatlah rumah-rumah di sekitar masjid, apakah mengepulkan asap dari dapurnya. Setelah dicek, ada beberapa rumah yang tidak mengepulkan asap dari dapurnya. Kemudian setelah dicek, kenapa? Satu, karena rumahnya kosong, berarti aman. Yang kedua, ini yang jadi masalah, ada penghuni tapi tidak ada aktivitas di dapur di pagi hari, dengan alasan tidak ada yang untuk dimasak. Maka apa perintah Rasulullah? Bantulah ia dari kas masjid. Nah, makanya kalau bicara soal ini, kira-kira relevan tidak masjid ini, karena ini bukan masjid kampung ya, ini masjid kampus. Kalau masjid kampung jelas bahwa ada radius tanggung jawab setiap masjid di zaman Rasulullah. Radiusnya adalah 40 rumah sebelah kanan, 40 rumah depan, 40 rumah kiri, dan 40 rumah di belakang. Dulu belum ada ukuran apapun, maka ukurannya adalah hanya rumah ke rumah. Antar rumah ke rumah dulu sangat jauh, sehingga hitungan Rasulullah, hitungan 40 rumah sudah cukup jauh. Kalau kita barangkali sekarang bukan itu yang seharusnya bisa kita lakukan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, inti dari persoalan itu adalah saya selalu mengajak kepada pengurus masjid agar kita membuat program yang sama. Program itu adalah makmurkan masjid dan makmurkan umat di sekitar masjid. Kira-kira setuju Pak? Makmurkan masjid dan makmurkan umat di sekitar masjid. Maksudnya apa? Andaikan umat bisa makmur karena dari masjid, maka itulah yang dimaksud dengan kemakmuran umat di sekitar masjid, dibantu dari kas masjid. Sekarang caranya bagaimana? Yang makmurkan dahulu masjidnya. Kalau masjidnya tidak punya kesejahteraan, bagaimana bisa membantu umat di sekitarnya? Termasuk barangkali kalau rumah masjid di perkampungan, yang dibantu jangan sampai maksudnya ada rumah atau umat di sekitar masjid, jangan sampai ada yang stunting atau kelaparan. Lalu bagaimana dengan masjid di kampus ini? Saya kira bisa dimengertikan atau diartikan bahwa mungkin banyak di antara fisabilillah atau musafir yang perlu dapat bantuan. Saya kira bisa dibantu dari kas masjid. Itu juga termasuk kemakmuran kita, dan kita bisa memakmurkan umat di sekitar kita. Dan itu juga yang dimaksud dengan Harkam Tipmas berbasis kemakmuran masjid. Jangan sampai ada konflik sosial penyebabnya adalah persoalan perut, tapi kemudian bisa diatasi oleh kas masjid. Maka itulah yang dimaksud dengan tema ini, Harkam Tipmas berbasis kemakmuran masjid. Bapak Ibu jamaah sekalian, itu yang pertama. Yang kedua, negara kita negara hukum. Persoalannya, apakah kita paham dengan hukum? Apakah kita ngerti dengan hukum? Banyak yang tidak paham akan hukum itu sendiri. Ketika ditanya apa yang dimaksud dengan fakta hukum, banyak tidak ngerti. Sekarang apa yang dimaksud dengan putusan hakim? Hukuman seumur hidup. Banyak juga tidak paham. Betul ya Pak? Padahal negara kita negara hukum. Ironis, kita banyak yang tidak ngerti hukum. Hukum bukanlah milik penegak hukum. Hukum bukanlah milik para
atau hukum bukanlah hanya pasal ke pasal. Kalau hukum hanya pasal ke pasal, residivis hafal dengan sanksi hukumnya. Betul ya Pak? Kalau cuma pasal ke pasal, residivis hafal betul. Saya ditahan tahun ini, pasal ini, tahun depan saya ditahan karena pasal itu. Tapi untuk kita, barangkali banyak yang tidak paham. Sekali lagi, hukum bukanlah milik penegak hukum, seharusnya adalah milik kita semua. Bapak Ibu sekalian, sekarang kalau boleh saya berlogika hukum, mencuri itu boleh tidak Pak? Pasti banyak bingung. Pertanyaan sederhana itu sulit jawabnya. Mencuri boleh tidak Pak? Pasti menyatakan tidak boleh. Mohon maaf, kita coba, ini kita bermain logika. Kalau orientasinya kepada pembuktian, maka hukum adalah pembuktian. Pembuktian itu memerlukan alat bukti. Alat bukti minimal 2, barang bukti dan saksi. Ini tolong jangan sampai salah paham. Sekarang misalnya gini, kita selesai acara dari sini, keluar kita semua dari pintu depan, tapi kemudian satu di antara kita kembali lagi ke masjid dengan alasan handphonenya ketinggalan. Begitu sampai di sini, handphonenya tidak ada, tapi ada OB. Ini contoh ya. Sang jamaah tadi nanya sama OB, Mas, lihat handphone saya tidak? Kata OB-nya, tidak tuh. Padahal sesungguhnya handphonenya diambil sama OB-nya, kemudian handphone tadi dilempar ke temannya, pergi lewat pintu samping. Jamaah yang hilang handphone tadi yakin betul kalau handphonenya diambil sama OB. Kemudian karena OB-nya tidak mau ngaku, laporlah ke polisi, laporlah ke polsek. Proses penyidikan berjalan, tapi dalam waktu singkat dihentikan. Kenapa Pak? Tidak cukup bukti. Jelas polisi tidak akan mungkin memproses, alat buktinya tidak ada, handphonenya tidak ada, saksi pun tidak ada. Selesai sampai di situ. Akhirnya apa yang terjadi? Jamaahnya kecewa, handphonenya hilang, tapi si OB ketawa dalam hati. Ternyata mencuri boleh ya, asal tidak ketahuan. Betul nggak kira-kira? Kalau orientasinya kepada pembuktian, inilah yang sering terjadi Pak. Siapa bilang tidak boleh ngambil? Boleh, asal tidak ketahuan. Bahkan ada ironis lebih miris lagi Pak, ketika seorang pejabat menyampaikan, siapa bilang tidak boleh korupsi? Korupsi boleh, asal tidak ada bukti. Betul nggak kira-kira? Kalau sudah seperti ini Pak, tidak akan pernah habis itu korupsi, dimainkan terus. Kenapa dimainkan? Karena kepentingan perut kah? Kepentingan kelompok kah? Kepentingan politik kah? Itu yang terjadi. Maka ada yang mengatakan, semua kita ini butuh akan kehidupan, dan kita tidak akan pernah cukup dengan kehidupan itu, kecuali kalau sudah masuk kehidupan itu kepada perut kita sendiri tanpa batas. Artinya apa? Karena keserakahan. Karena keserakahan
otomatis akan menghilangkan dan mengesampingkan hal-hal yang bersifat kemaslahatan, tidak pernah memikirkan kepentingan orang lain. Masa bodoh kepentingan orang lain, bahkan karena keserakahan bisa kipas-kipas dengan uang, sementara uang itu adalah milik orang dan oranglah yang menderita karena uang itu yang kita ambil. Pertanyaannya, salahkah dengan hukum? Tidak. Hukum tidak salah. Hukum tidak salah. Yang salah adalah kita. Di mana salah kita? Pertama, karena kita tidak tahu akan hukum. Yang kedua, ini yang jadi masalah lagi. Banyak yang tahu hukum, tapi justru mereka yang melanggar hukum. Yang ketiga, banyak yang tahu hukum, tapi dalam proses hukumnya tidak menggunakan kaidah hukum itu sendiri. Di sini celakanya, tidak menggunakan kaidah hukum. Apa itu kaidah hukum? Ada 3: ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan. Selama ini sering kita dengar slogan yang menyebutkan kita menegakkan hukum berbasis kemanusiaan, kita menegakkan hukum berbasis keadilan, tapi ternyata hanya lipstik belaka. Kenapa masih terjadi pelanggaran-pelanggaran di sana-sini? Adanya penyimpangan, adanya pemerasan, adanya diskriminasi. Kenapa? Kalau basisnya adalah atau orientasi kepada pembuktian, sampai ada bahasa menyebutkan selagi bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Betul kan? Sistem pelayanan macam apa itu yang seharusnya kita melayani dengan orang dalam bentuk mengayomi, melindungi, seharusnya dibalik. Kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Ini kan terbalik. Apa tujuannya mempersulit kemudahan orang? Tidak lain, tujuan tidak hanya satu, urusan duit. Ini yang sering kita lihat. Maka tentu kami mengajak. Ini ada contoh OB yang kedua. OB yang kedua, dia menyapu halaman bank, menemukan gulungan kertas koran di dalam plastik merah. Dirobek koran itu ternyata isinya uang. Oleh si OB tidak dibawa pulang, dan dia tidak toleh kanan kiri, tidak lihat ke belakang. Dia lurus saja. Ini saya menemukan uang, kemudian saya jalan mengantarkannya ke pimpinan bank. Pak, saya menemukan ini uang. Lalu gimana OB tadi? Kembali bekerja. Tidak ada namanya ngarap.com di lobi, enggak. Dia kerja lagi. Sampai pimpinan banknya cek, digelar berapa jumlah uang itu? 300 juta. Cek siapa yang ambil hari ini, ketemu, ditelepon yang bersangkutan. Senangnya luar biasa. Tadinya kaget, katanya uangnya tahu dari mana. Dikiranya masih di mobil. Ternyata pada saat menutup mobil, uang itu sudah jatuh karena digulung berbentuk bola. Dia sudah niat akan berikan hadiah 10% kepada yang menemukan. Begitu dipanggil si OB-nya, Mas, terima kasih telah menemukan uang saya. Saya sudah bertekad, berniat dengan ikhlas memberikan hadiah kepada Anda 10%. Apa yang terjadi, Pak? OB-nya menolak. 10% dari 300 juta adalah 30 juta. Menolak. OB-nya tidak mau dianggap itu rezeki nomplok. Tidak. Kenapa menolak, Mas? Ini rezekimu. Mohon maaf, Pak, saya tidak berhak menerima hadiah.
karena saya sedang bekerja, bukan sengaja mencari uang Bapak. Kecuali kalau Bapak tadi mengumumkan atau membuat saya membara, barang siapa yang menemukan uang saya akan saya kasih hadiah 10%, baru saya tagih Pak. Tapi karena saya sedang bekerja, Bapak tidak membuat saya membara, maka Bapak berarti sedang kena musibah. Saya tidak berhak menerima hadiah itu. Bayangkan, saya sampaikan di mana-mana materi ini, kemudian saya lemparkan pertanyaan, bagaimana kalau kita yang menemukan uang itu? Udah bilang rezeki nomplok Pak, nggak bisa. Ini adalah ajaran Islam. Jelas kalau menemukan barang yang bukan milik kita, tidak boleh kita langsung mengakui begitu saja. Diumumkan dahulu, tapi kalau diumumkan sekarang belum tentu. Betapa sulitnya untuk membedakan mana yang punya yang benar dengan yang mengaku-ngaku. Maka OB tadi sudah betul, daripada dia mengumumkan di halaman, lebih baik berikan kepada pimpinan bank, selanjutnya terserah dia. Itu yang betul. Ini yang terakhir menarik Pak, pertanyaan dari karyawan bank. Mas, di sana kan tidak ada yang melihat, tidak ada CCTV di sana, kenapa tidak kamu bawa pulang itu uang? Apa jawaban OB-nya? Mohon maaf, saya tidak butuh saksi manusia, maka saya waktu menemukan uang itu saya tidak toleh kiri kanan, saya lurus saja. Yang pasti keyakinan saya satu, hanya Allah yang melihat situasi ini, dan hanya Allah yang melihat, yang tahu ini uang ada pemiliknya, dan saya yakin bahwa ini uang bukan milik saya, maka saya tidak punya hak sepeser pun dari itu. Ini ajaran Islam yang sering terlewatkan, yang tidak dilatih sejak kecil. Padahal ini adalah pendidikan karakter yang luar biasa. Betul ya? Ini adalah pendidikan karakter yang seharusnya dibangun sejak kecil di rumah. Bagaimana menentukan mana hak, mana kewajiban, mana yang seharusnya jadi milik kita atau bukan. Itu artinya bahwa OB yang kedua ini tahu hukum, tetapi dia menggunakan kaidah hukum yang baik dan benar. Tidak perlu pengawasan orang, karena dengan kaidah hukum yang pertama adalah soal ketuhanan, dia meyakini betul bahwa hanya Allah lah yang menjadi pengawas dalam hidupnya, tidak perlu pengawas manusia. Kalau kita sudah menggunakan itu semua, yakin Pak, tidak akan ada namanya pencurian, tidak akan ada namanya korupsi. Setuju Pak? Mungkin ini sedikit banyak yang harus kita gelorakan. Walaupun kita sedikit, tapi mungkin ketular kepada yang lain. Mudah-mudahan itu ada manfaatnya. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, dunia sekarang ini adalah dunia medsos. Kita tidak asing lagi dengan itu semua. Yang menghantui kehidupan kita sekarang adalah handphone, bukan orang lain. Maka kalau kita tidak bisa mensikapinya dengan bijak, orang banyak mengatakan bijaklah menggunakan handphone atau gadget. Allah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepada seorang fasik membawa satu berita. Orang fasik membawa berita, kalau dulu adalah fisik orang itu, orang fasik secara fisik datang ke kita, memprovokasi, membuat berita bohong, memfitnah,
Tapi sekarang orang fasiknya ada di tangan kita, yaitu di handphone yang kita pegang. Berhati-hatilah. Dimanapun prosesnya panjang. Kenapa panjang? Karena memang itulah tidak semudah yang kita pikirkan, yang kita bayangkan. Memerlukan administrasi, memerlukan waktu dalam melakukan proses selanjutnya, memerlukan saksi, tenaga ahli dan lain sebagainya. Pembuktiannya juga tidak sederhana itu yang kita lihat. Itu yang sebisa mungkin kita tidak berurusan dengan hukum. Kemudian persoalan kegiatan kami apakah ada dievaluasi? Ini mohon maaf, kita memerlukan tim untuk melakukan evaluasi, otomatis memerlukan biaya, dan ini belum kita lakukan. Tetapi banyak masjid yang tadinya skeptis kehadiran kami, sampai ada juga pengurus masjid yang meminta surat. Pak, tolong kirim surat Pak, kami tidak sembarang. Loh, saya bilang, saya polisi pakai dinas loh, bukan ngarang-ngarang, tapi tetap surat juga. Sampai segitunya gitu kan. Tapi begitu saya tampil seperti ini, hampir semua, saya nggak tahu, mudah-mudahan di sini juga sama, semuanya senang. Bahkan terkaget-kaget, baru kali ini kata di perwira polisi tampilan yang berbeda. Betul ya? Saya di Bekasi, di Masjid Ijatul Islam, perumahan Grand Wisata Tambun, Bekasi. Itu luar biasa jamaahnya. Pertanyaan yang sampai ada yang bilang itu ngeri-ngeri sedap, nih Pak yang bisa jawab atau tidak katanya. Lebih ekstrim lagi itu. Tapi alhamdulillah bisa. Sampai saya berdoa dalam hati, Allah berikan jawaban saya bijaksana ini. Karena pertanyaan vulgar. Karena memang kenapa? Sengaja saya memancing. Waktu itu menjelang Pilpres 2019, saya memancing persoalannya karena saya yakin kalau saya menyampaikan materi yang seperti biasa-biasanya saja, nggak akan ada yang menerima. Sudah dihafal materi penyuluhan polisi itu. Ya Pak Yunus, dari Polsek nih Pak Yunus. Materi penyuluhan polisi itu sudah dihafal. Kalau nggak Kamtibmas, masalah hukum, teroris, narkoba. Hanya 4 itu. Sedangkan saya berani tampil waktu itu karena menjelang Pilpres, maka saya bicara politik. Karena di masjid saya berani bicara politik Islam. Bicara ekonomi Islam. Bingung jamaah, baru kali ini katanya. Kok berani bicara? Kenapa tidak? Saya bilang, dalam rangka edukasi. Dan setelah diluruskan disampaikan, semuanya terima, tidak ada masalah. Orang sampai logika hukum tadi aja terkaget-kaget banyak orang kan? Ya baik. Tapi memang begitu adanya. Kita harus mendukung program pemerintah. Saya berani bilang begini sekarang, kebetulan Pak Presidennya tidak main-main untuk memberantas korupsi. Dan salah satu penyebab korupsi adalah memang akhlak. Iya kan? Kalau akhlaknya sudah baik, enggak akan korupsi. Berpikir panjang orang melakukan korupsi, kasihan itu rakyat juga yang menderita. Bayangkan sekarang yang terjadi di Sumatera, gelundungan balok, kayu-kayu besar-besar itu, katanya itu kayu busuk. Gila benar ngatain kata kayu busuk, itu kayu berat dipotongan rapi-rapi, ya kan? Dibilang kayu busuk, itulah kondisi kita sekarang. Kemudian kalau tadi pertanyaan persoalan umum barangkali bagaimana kita menerima ilmu implementasinya, kemudian konsistensinya, saya pikir ini adalah pertama kita harus sering secara kontinu dengan diniatkan khusus, karena segala suatu amal kita tergantung kepada niat. Innamal a'malu binniyat. Kemudian setelah niat, laksanakan itu dengan niat itu dengan baik. Kalau niat itu untuk mencari ilmu, laksanakan semaksimal mungkin.
lalu implementasikan ilmu itu secara konsisten, dan untuk melatih konsisten yang memang harus ada niat untuk terus dilaksanakan. Memang hati-hati dalam kehidupan kita ini kadang-kadang terjadi fluktuasi. Iman kita saja terjadi fluktuasi, naik turun. Kadang iman kita bagus hari ini, besok diri saya terseok-seok. Kan gitu ya. Nah, bagaimana supaya konsentrasi? Ya paling tidak apa yang menyebabkan merusaknya iman kita itu sedikit-sedikit harus dihindari gitu. Jangan diikuti. Kadang-kadang kita baru masalah sedikit langsung kayak kelagapan, stres atau apa gitu. Tapi kembalikan kepada Allah semua, insya Allah aman-aman saja. Kemudian bagaimana? Saya kira kalau ini tadi mungkin hampir sama ya, ayat keempat ya pertanyaannya. Bagaimana kalau orang yang melanggar oknum? Kalau soal secara normatif itu sudah ada wadahnya. Sudah normatif, sudah ada lembaganya. Di polisi ada namanya kode etik gitu kan. Kalau sana melanggar hukum, pelanggarannya seperti apa? Kalau berupa tindakan fisik organisasi oknum polisi, misalnya ada penganiayaan, ada pemerkosaan, ada pembunuhan yang dilakukan oleh polisi, itu awalnya kalau cuman indisipliner maka bidang propam yang menangani. Tapi kalau sudah unsur pidana langsung ke Direktorat Reserse yang menangani ini. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu ini ada oknum polisi yang melakukan penindasan, pemerasan, jelas ini ada pemerasan, tidak ada hubungan apa-apa, kemudian minta duit terus, bisa dilaporkan ke Propam. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu ada masalah sudah buat laporan polisi, tapi kemudian dalam proses penyidikannya ada kelihatannya kok agak janggal ya, kelihatannya kok lama sekali. Lah saya melapor kok jadi tersangka. Misalnya nih. Nah ini wadah selanjutnya adalah melaporkan ke pimpinan penyidik. Pimpinan penyidik yang tertinggi kalau di Polda dan Kapolda, nanti ada disposisi ke ada namanya Kasubag Dumas di Inspektorat, ada Kasubag Dumas, nanti laporan ke Kasubag Dumas sampaikan ke Irwasda, Irwasda disposisi ke Dirkrimum untuk proses lebih lanjut. Kalau ini juga tidak selesai maka bisa kirim ke pengaduannya ke Kapolda langsung. Bisa seperti itu untuk memprosesnya secara normatif gitu kan, gitu ya. Mungkin itu ya Bapak Ibu sekalian, cukup ya Pak Teguh. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Kami mohon maaf atas segala kekurangan, mudah-mudahan sedikit banyak ini ada manfaatnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.